warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imaul Fatul Alfirah. Nah, pada hari ini kita akan melakukan praktikum yang ketiga untuk kelas 12 IPA. Praktikum apa sih? Nah, simak baik-baik ya praktikum kali ini. Oke, pada praktikum kali ini kita akan membuat struktur sel tumbuhan dan sel hewan menggunakan bahan-bahan yang edible atau bahan-bahan yang dapat kita makan. Sehingga setelah selesai melakukan praktikum ini, kita dapat menyantapnya bersama-sama. Oke, alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu ada roti, 2 buah roti dengan bentuk yang berbeda, ada yang panjang dan yang kotak dengan pinggiran rotinya. Kemudian ada keju pasta, kemudian juga coklat pasta, lalu gummy bear, kemudian ada biskuit warna-warni seperti ini. Lalu kita juga memakai jajanan snack yang berbentuk bulat seperti ini. Nah, untuk apa sih ini semua? Yuk simak baik-baik ya. Untuk alat dan bahan yang digunakan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat struktur sel hewan dan sel tumbuhan ini sebenarnya teman-teman tidak perlu mematok pada apa yang saya gunakan saat ini, tetapi teman-teman bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah teman masing-masing yang sekiranya dapat menunjang praktikum ini atau yang mirip dengan organel-organel sel yang nantinya dapat kita gunakan untuk membuat struktur sel pada praktikum ini. Oke. Nah, sebelum kita membuat struktur sel hewan dan sel tumbuhannya, terlebih dahulu kita mencari literatur atau sumber yang dapat kita gunakan untuk melakukan praktikum ini. Kalau di sini saya menggunakan gambar yang saya dapat dari internet untuk menunjang praktikum ini, yaitu gambar seperti ini. Nah, ini dia gambar struktur sel hewan dan sel tumbuhan yang akan kita buat pada praktikum ini. Nah, lucu kan? Yuk kita buat. Kita akan membuat organel-organelnya yang terdiri dari sel membran, ada nukleus dan nukleolus. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Lalu ada ribosom, vakuola, mitokondria, dan aparatus Golgi. Kemudian ada juga kloroplas. Itu. Jadi kita buat. Nah, pada pembuatan sel tumbuhan kali ini kita akan menggunakan roti yang berbentuk seperti ini, yang memiliki pinggiran-pinggiran roti seperti ini sebagai dinding selnya, karena dinding sel tidak akan dapat kita temui pada sel hewan. Jadi ini yang membedakan, salah satu pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya kita akan buat vakuolanya dengan cara melubangi rotinya pada bagian sini. Melubangi roti sedikit agar membentuk sebuah lubang gitu. Nah teman-teman, rotinya sudah kita lubangi seperti ini, maka vakuolanya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat inti selnya atau nukleus dan nukleolus menggunakan makanan seperti ini yang berbentuk bulat. Lalu seperti pada gambarnya, kita taruh di sebelah sini, kita taruh di pojokan seperti ini. Kemudian untuk membuat nukleolusnya, kita akan membuat titik kecil menggunakan coklat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat organel yang lain, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, yang membedakan antara retikulum endoplasma kasar dan halus adalah adanya ribosom yang terdapat pada retikulum endoplasma kasar. Nah, untuk membuat
RE kasar dan RE halus, kita akan menggunakan coklat pasta dan keju pasta. Coklat pasta untuk membuat RE-nya, dan untuk titik-titik atau ribosomnya kita akan menggunakan keju pasta ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan organelle cell, yaitu vakuola dan kloroplas menggunakan gummy candy. Karena di sini punya berbagai warna, jadi kita akan pilih sesuai dengan warna yang ada di gambar. Kalau di gambar itu mitokondria berwarna ungu, sedangkan kloroplas pasti berwarna hijau dong, karena dia mengandung klorofil atau zat hijau. Oke, kita cari dulu ya. Nah teman-teman, jika dirasa gummy candy-nya berukuran terlalu besar, kita bisa memotongnya menggunakan pisau atau gunting menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Oke, setelah dipotong dan sudah sesuai ukurannya, kita bisa langsung letakkan aja sesuai dengan gambar yang kita dapat. Nah, kita letakkan di mana pun. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, sel tumbuhan yang udah kita beri gummy candy sebagai yang hijau sebagai kloroplas dan yang ungu sebagai mitokondria. Oke, selanjutnya kita juga akan membuat organelle cell yang terakhir, yaitu aparatus Golgi. Nah, sama kita seperti tadi, seperti mitokondria dan kloroplas, kita juga akan menggunakan gummy candy. Nah, jika warna ungu dan hijau tadi sudah dipakai, maka selanjutnya kita menggunakan warna yang lain yang lebih terang, seperti warna kuning untuk aparatus Golginya. Nah, setelah kita bagi menjadi bentuk yang kecil-kecil, maka kita akan susun. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, bentuk sel tumbuhan yang telah kita buat. Udah ada organel-organel sesuai dengan gambar yang kita dapat pada literatur. Oke, pada sel tumbuhan yang telah kita buat, kita absen dulu ya organel-organelnya. Nah, untuk pinggiran-pinggiran roti seperti ini adalah dinding sel. Nah, yang tidak dapat kita temukan pada sel hewan. Kemudian ada sel membran selnya di bagian dalam. Lalu ada nukleus dan nukleolus. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Ini. Kemudian ada ribosomnya ini yang ditandai dengan adanya keju pasta. Lalu yang menjadikan ini khas sebagai sel tumbuhan yaitu adanya kloroplas yang berwarna hijau ini yang tidak dapat kita temukan pada sel hewan. Kloroplas yang berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna ungu berbentuk persegi panjang ini adalah mitokondria. Kemudian yang berwarna ungu ini kemudian yang berwarna kuning ini, yang tiga ini adalah aparatus Golgi. Lalu yang bolong di tengah ini, yang bolong di bagian pinggir ini adalah vakuola, yang ukurannya lebih besar daripada vakuola yang terdapat pada sel hewan. Oke, jika sebelumnya kita telah berhasil membuat sel tumbuhan, maka sekarang kita lanjut untuk membuat sel hewan menggunakan bentuk roti yang berbeda seperti ini, yang tidak memiliki kulit roti. Nah, sebelumnya organel-organel yang terdapat pada sel hewan yaitu ada membran sel, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma kasar dan halus, ada ribosom, kemudian terdapat juga vakuola namun lebih kecil daripada sel tumbuhan, kemudian ada mitokondria, lalu aparatus Golgi, lalu ada sentrosol,
lisosom yang membedakan ini dengan sel tumbuhan yang telah kita buat tadi. Oke, bentuk rotinya seperti ini ya teman-teman, agak panjang jika dibandingkan dengan roti yang digunakan pada sel tumbuhan sebelumnya. Kemudian yang pertama kita akan menambahkan nukleolus dan nukleus. Seperti pada sel tumbuhan tadi, kita menggunakan bahan yang sama, yaitu snack yang berbentuk bulat. Dan juga untuk nukleolusnya kita akan menambahkan coklat pasta di tengahnya. Nah, untuk membuat vakuola seperti pada pembuatan sel tumbuhan sebelumnya, kita juga akan melubangi roti menggunakan pisau atau gunting. Nah, selanjutnya jika vakuola sudah kita buat, kita akan membuat retikulum endoplasma kasar dan halus menggunakan coklat pasta dan juga keju pasta. Coklat pasta sebagai RE-nya, sedangkan keju pasta sebagai ribosom yang ada pada RE kasar dan juga yang menempel pada sitoplasma. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan organel sel, yaitu mitokondria, lalu ada aparatus Golgi, dan juga sentriol menggunakan gummy candy. Nah teman-teman, ada 2 bahan lagi yang belum kita tambahkan pada roti ini, yaitu ada lisosom dan juga sentrosom. Untuk sentrosom, karena di sini bentuknya bulat, maka kita akan menggunakan biskuit yang berwarna-warni ini ya. Nah, sedangkan untuk sentrosom, karena dia bentuknya kecil, setitik itu, maka kita akan menggunakan coklat pasta ini. Nah, karena pada gambar itu berwarna pink, maka kita harus pilih biskuit yang berwarna pink juga. Nah, ini kita letakkan sesuai dengan gambar. Ada 2, kita taruh juga 2 di sini. Selanjutnya untuk sentrosom kita taruh pada bagian sini ujung dan juga pada bagian atasnya di sini. Dan selesai. Yeay, semua bagiannya telah kita tambahkan pada roti yang kita buat. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman bentuk struktur sel hewan yang kita buat pada hari ini. Nah, kita absen lagi ya organel selnya. Nah, yang pertama ada nukleus dan nukleolus pada tengahnya yang diberi coklat pasta. Kemudian di pinggir sini ada membran sel, lalu ada sentrosom, kemudian ada retikulum endoplasma kasar, dan juga yang sebelah sini ada retikulum endoplasma halus, dan juga yang titik-titik pasta keju ini adalah sebagai ribosomnya. Kemudian bagian roti yang dilubangi ini adalah sebagai vakuola, bentuknya lebih kecil daripada vakuola yang ada pada sel tumbuhan. Kemudian yang bulat berwarna pink ini adalah lisosom. Kemudian yang ungu ini, yang berbentuk panjang ungu, adalah mitokondria. Yang kuning 3 ini adalah aparatus Golgi. Lalu yang berwarna oranye berbentuk panjang kecil ini adalah sentriol. Nah, itu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman
hasil dari sel tumbuhan dan sel hewan yang kita buat pada hari ini. Setelah ini teman-teman bisa langsung menyantapnya, karena bahannya adalah yang kita buat pada praktikum ini adalah bahan-bahan yang edible atau yang bisa kita konsumsi. Oke, semoga praktikum kali ini berkesan dan menyenangkan untuk teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada praktikum selanjutnya. Dah.